Dalam waktu dekat kami juga akan membuat semacam rumah produksi Suara Muhammadiyah yang tentunya ini akan lebih bisa meningkatkan usaha-usaha Suara Muhammadiyah yang ujung-ujungnya nanti bisa mendukung Oplah Suara Muhammadiyah agar lebih meningkat, lebih banyak dan lebih bisa menyebar ke seluruh warga Muhammadiyah yang saat ini barangkali tidak bisa memiliki majalah Suara Muhammadiyah. Redaksi di dalam menentukan isu dan tema itu didasarkan pada pertimbangan pertama, misi dan message majalah ini yang selalu berpihak pada misi Muhammadiyah dengan semangat untuk meneguhkan dan mencerahkan. Artinya bahwa isu-isu yang kita tampilkan di majalah ini adalah isu-isu yang memberi pengayaan pada nilai-nilai keislaman, sekaligus juga memberikan dinamisasi, perluasan dan pengembangan pada nilai-nilai Islam itu, sehingga majalah ini bisa membawa pesan-pesan Islam yang berkemajuan dalam dinamika yang memberikan pencerahan untuk masyarakat. Yang kedua, kita berangkat dari isu-isu aktual yang kita kemas dengan format SM yang ini terbit 2 mingguan. Nah, isu-isu aktual ini kita kemas sedemikian rupa sehingga tidak basi dan tetap menjadi isu yang bisa memberi sisi lain dari aktualitas isu itu. Disinilah kemudian majalah ini bisa membawa isu-isu aktual dengan tetap berada di dalam perspektif misi SM yang bersifat meneguhkan dan mencerahkan. Pada saat ini ketika majalah ini berusia 99 tahun, tentu tidak cukup untuk bertahan. Kita ke depan ingin melakukan pembenahan dan ekspansi, sehingga kebijakan SM sebagai majalah yang punya semangat untuk meneguhkan dan mencerahkan itu kemudian bisa menaik oplahnya, sekaligus juga bisa menjadi konsumsi masyarakat luas, khususnya di kalangan umat Islam. Karena itu ada 2 kebijakan yang ingin kita tempuh. Yang pertama, mengoptimalkan majalah Suara Muhammadiyah ini di lingkungan persyarikatan di seluruh tanah air, sehingga majalah ini menjadi majalah yang melekat dengan kehidupan warga Muhammadiyah, yang berarti oplahnya juga akan meningkat. Yang kedua, kita ingin memasuki fase baru. Majalah ini bisa ada versi keluar, sehingga kita bisa menyajikan majalah Suara Muhammadiyah yang lebih inklusif dengan isu-isu keumatan dan kebangsaan serta kemasyarakatan yang lebih luas. Dengan demikian, majalah ini tidak hanya dibaca oleh warga Muhammadiyah, tetapi juga akan menjadi bacaan umat dan masyarakat luas.
bersyukur telah sampai ke usia 99 tahun. Dan secara relatif Suara Muhammadiyah telah tampil sebagai corong Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya PP Muhammadiyah, baik dalam menyuarakan pikiran, pandangan Muhammadiyah pada warga Muhammadiyah kepada dunia luar, maupun di dalam mengungkapkan, membahas apa yang telah menjadi putusan-putusan organisasi. Bahkan juga secara khusus ada lembaran-lembaran tentang dinamika organisasi. Maka dalam kaitan ini saya berpendapat Suara Muhammadiyah secara relatif telah tampil sebagai penyalur informasi dan juga melakukan fungsi informasi edukasi, yaitu fungsi pendidikan di dalam ikut mencerahkan kehidupan bangsa. Jadi tidak hanya aspek-aspek yang terbatas menyangkut organisasi, tapi juga informasi-informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan peradaban secara luas, dan termasuk juga dinamika yang terjadi di luar Muhammadiyah, di luar Indonesia, yang sekarang kita berada pada era globalisasi gitu. Dan tentu bagi masyarakat luas ini sangat penting, sangat bermanfaat, karena dengan Suara Muhammadiyah, kalau seandainya mereka membaca, tentu mereka bisa memahami apa yang menjadi pikiran, pandangan Muhammadiyah dan juga informasi-informasi lain. Mungkin perlu dipikirkan Suara Muhammadiyah akan lebih difokuskan dari Muhammadiyah untuk bangsa dan untuk dunia. Jadi tidak sekedar dari Muhammadiyah untuk warga Muhammadiyah. Menjelang usia 1 abad, majalah Suara Muhammadiyah menjawab tantangan zaman sebagai media dakwah yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini. Suara Muhammadiyah menjadi media pencerah dan wadah informasi serta koordinasi bagi warga persyarikatan modern bernama Muhammadiyah.